Salam hangat lagi buat Anda pendengar kami, senang ya bisa kumpul lagi di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal benar-benar kupas tuntas sebuah narasi yang lumayan bikin gak nyaman nih. Ini dari ringkasan cerita yang Anda kirim ke kita, fokusnya ke sosok namanya Laughing Jack. Nah, misi kita kali ini kita bongkar lapis demi lapis cerita horor ini, kita ikuti alur kejadiannya, terus coba kita tangkap esensi ngerinya gitu. Oke, mari kita bedah ini. Oke, siap. Narasi ini kalau kita perhatikan mainnya di tema horor yang cukup kita kenal ya. Ada teman khayalan masa kecil, tapi ternyata ya gitu deh. Terus ada teror psikologis yang pelan-pelan naik, dan akhirnya jebret. Kejadian supranatural yang ujungnya tragis. Yang mau kita lihat banget itu gimana sih penulisnya bangun ketegangan. Dari yang kayaknya biasa aja, jadi sesuatu yang serem banget. Kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Ceritanya kan fokus ke anak laki-laki, James. Awalnya biasa banget. Ibunya suatu hari dengar si James lagi ngobrol sendiri di halaman belakang. Ya, adegan pembuka yang kita semua kayaknya pernah lihat atau alami ya. Anak kecil ngomong sendiri pas main, kan biasa itu. Persis. Pas ditanya, James jawabnya polos aja. Katanya lagi main sama temen baru. Nah, di sini nih nama itu keluar pertama kali. Laughing Jack. Si James bahkan kasih deskripsi yang agak unik. Katanya Laughing Jack itu badut, rambutnya panjang, hidung kerucut gede, lengannya juga panjang, pakai celana garis-garis, dan khasnya, senyum lebar terus. Detailnya agak spesifik ya untuk ukuran teman hayalan biasa. Mungkin itu udah kayak petunjuk halus pertama gitu kalau kita jeli. Bisa jadi sih, tapi ibunya waktu itu reaksinya wajar banget. Dianggapnya ya teman hayalan lah, mungkin James kesepian atau gimana, imajinasinya lagi jalan, nggak ada alarm bahaya bunyi di kepalanya. Nah, yang menarik di sini adalah gimana penerimaan awal yang normal dari si ibu ini jadi kontras yang tajam banget sama horor yang bakal datang. Ini langsung nyentil cara kita, orang dewasa, seringnya nerjemahin hal aneh di anak-anak. Ada bias buat, biasa aja kali, gitu kan. Padahal, dalam cerita horor, kepolosan awal ini sering jadi landasan buat ngerinya nanti. Bahayanya justru ngumpet di balik yang kelihatan wajar itu. Dan bener aja kan, nggak lama suasananya mulai berubah. Ada yang kerasa aneh. Malam itu juga, setelah kenalan sama nama Laughing Jack, ibunya langsung dihajar mimpi buruk. Mimpi yang jelas banget dan serem. Mimpi di cerita horor tuh seringnya bukan cuma bunga tidur ya. Bisa jadi jendela ke alam bawah sadar. Atau malah firasat. Betul banget. Di mimpinya itu, dia ngerasa ada di sirkus. Tapi bukan sirkus ramai gitu. Ini gelap, kumuh, hawanya nggak enak banget. Dia ngerasa dikejar bayangan anak-anak, tapi bentuknya aneh, cacat gitu. Dan yang paling nempel, suara ketawa jahat yang menggema terus. Disinilah ceritanya mulai jadi sangat menarik. Mimpi itu kerasa nyata banget soalnya. Analisis mimpi ini jelas banget sebagai firasat ya. Elemen sirkus nyambung langsung ke deskripsi Laughing Jack kan, badut. Tapi ini dipelintir jadi latar yang ngancem. Terus tawa jahatnya itu, nah ini motif suara yang penting. Kayak tanda tangan suara dari si makhluk jahat ini. Mimpi ini efektif banget nanemin rasa cemas, baik ke ibunya maupun ke Anda yang dengerin cerita ini. Cemasnya itu nggak cuan di mimpi ternyata. Besok paginya, keanehan mulai nyelip ke dunia nyata. Ibunya kaget, nemu beberapa mainan James kok ada di lantai kamarnya dia. Pas ditanya, James jawab santai, "Oh, itu Laughing Jack yang mindahin semalam." Nah, di titik ini nih, garis antara yang nyata sama yang mungkin cuma imajinasi James sengaja dibikin kabur sama penulisnya. Kabur banget. Dan ada lagi, gak lama ibunya lihat James sendirian di luar rumah, lagi asik makan permen warna-warni. Ditanya dapat dari mana, jawabannya sama. Dari Laughing Jack. Permen ini kayak hadiah pertama gitu ya. Bisa jadi, perkembangan ini nunjukin eskalasi yang diatur. Mimpi buruk itu peringatan dari dalam. Mainan pindah, itu invasi fisik pertama ke ruang pribadi si ibu. Terus permen ini, langkah berikutnya. Yang bikin ini ngeri banget, dan ini mungkin intinya di awal, itu gimana sesuatu yang harusnya polos, permen, malah jadi bukti kehadiran yang aneh. Ini nyerang rasa aman kita banget, karena simbol kepolosan jadi nyambung ke sesuatu yang nggak jelas dan bahaya. Dari yang tadinya cuma was-was, perasaan ibunya langsung anjlok ke teror murni. Ceritanya belok tajam banget ke arah yang lebih gelap, lebih brutal. Malam berikutnya, dia kebangun lagi. Bukan mimpi,
Tapi suara aneh dari dapur. Momen klasik ya. Suara aneh tengah malam dari tempat yang harusnya sepi. Insting kita langsung bilang ada yang nggak beres. Dia beraniin diri ngecek. Dan yang dia temuin di dapur itu, ya ampun, pemandangan horor yang jujur aja surreal dan brutal banget. Anjing peliharaan mereka mati gantung. Tapi nggak cuma itu, perut anjingnya disobek, terus isinya diganti permen warna-warni. Sama kayak yang dimakan James. Detailnya ganggu banget. Pakai permen lagi di adegan kekerasan se-eksplisit ini. Ini puncak dari pelintiran simbol tadi. Efektif banget bikin horor yang kerasa di perut, gitu. Ngambil simbol ceria anak-anak permen, terus dijadiin bagian dari mutilasi hewan peliharaan. Ini secara brutal nunjukin sifat aslinya si entitas. Sadis, jahat, mampu ngelakuin kekerasan fisik yang parah, plus ada ironi kejamnya. Jelas sudah, ini bukan teman hayalan. Kebayang traumanya di mana, dan pas banget momen itu, dia dengar teriakan James dari kamar. Dia lari, nemuin anaknya gemeteran di kasur. Nggak pakai mikir, langsung tarik James, lari keluar rumah, ke rumah tetangga. Minta tolong. Baru dari sana telepon polisi. Tindakan pamik yang, ya bisa dimaklumi lah. Minta bantuan pihak berwenang kan langkah logis. Tapi disinilah lapisan putus asa baru muncul. Polisinya datang, ngecek TKP, kesimpulan mereka, ini paling rampok biasa, pelakunya aja agak aneh, sengaja ngerusak gitu. Mereka sama sekali nggak percaya cerita si ibu soal badut supranatural itu. Respon polisi ini, ketidakpercayaan dari luar, ini penting banget buat bangun horor psikologisnya. Si ibu jadi kayak kejebak di dua mimpi buruk sekaligus. Ancaman gaib yang dia tahu itu nyata, sama tembok ketidakpercayaan dari dunia normal. Menurut Anda, isolasi kayak gini justru yang dimauin sama makhluk macam Laughing Jack ini. Bikin korbannya sendirian gitu. Itu poin yang sangat mungkin ya. Banyak cerita horor, apalagi yang ada entitas manipulatifnya, pakai isolasi sebagai senjata. Kalau korban nggak dipercaya, nggak punya tempat ngadu, mereka jadi jauh lebih rapuh kan secara psikologis. Ketidakberdayaan ini bisa jadi makanan buat si entitas jahat. Atau paling nggak bikin mereka lebih gampang diserang lagi. Ibunya sekarang tahu, dia sendirian ngelawan ini. Merasa pojok dan gak ada dukungan, si ibu mutusin buat begadang semalaman. Pokoknya mau jagain James. Tapi ya namanya manusia, capek kan akhirnya. Dia ketiduran mungkin cuma sebentar. Dan pas itulah dia kaget bangun lagi, bukan suara dari dapur, tapi suara ketawa jahat yang sama persis kayak di mimpi buruk pertamanya. Kali ini suaranya deket banget. Tawa itu balik lagi, jadi penanda klimaks. Kehadiran si makhluk ini udah nggak bisa dibantah lagi, dan ancamannya di puncak. Panik, dia lari ke kamar James, pemandangan di sana itu puncak dari semua mimpi buruk. Badan James nempel kaku di dinding. Gambaran horor visual yang sengaja dibuat buat bikin kaget dan nanam rasa ngeri yang dalam. Dan dari sudut kamar yang gelap, muncullah dia, Laughing Jack. Tapi wujudnya udah berubah total. Lupakan badut warna-warni, yang berdiri di sana jelas-jelas jahat kayak iblis. Kulitnya putih pucet banget, rambut hitam panjang acak-acakan nutupin muka. Matanya cuma putih nggak ada pupil, tapi tatapannya dingin nusuk. Dan senyum lebarnya sekarang jadi seringai mengerikan, nunjukin gigi tajam kayak pisau. Transformasi fisik Laughing Jack, ini momen pengungkapan ya. Topeng badut yang tadi mungkin masih ambigu, sekarang benar-benar dibuka. Yang muncul ya, wujud visual dari kejahatan murni. Deskripsi detailnya, kulit pucat, mata putih, gigi tajam, itu pakai elemen horor dasar buat mancing rasa takut kita. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, transformasi ini realisasi nyata dari firasat si ibu, dari mimpi buruknya. Yang tadinya gangguan halus, sekarang jadi monster beneran. Lihat kondisi James dan hadap-hadapan langsung sama monster ini, emosi ibunya meledak campur aduk, panik, sedih, marah, nggak ketahan. Dalam satu gerakan putus asa, dia lari ke dapur, nyambar pisau paling gede, terus balik ke kamar James, niatnya nyerang Laughing Jack. Reaksi fight or flight ya, didorong insting lindungin sama rasa takut yang absolut. Dia milih fight. Dia maju nyerang, pisau diarahin ke sosok iblis itu. Tapi sepersekian detik sebelum pisaunya kena, si Laughing Jack ngilang gitu aja. Lenyap sekejap mata. Momentum serangan si ibu yang udah kenceng nggak bisa berhenti. Dan dalam ironi yang paling brutal, paling nyesek, pisaunya nancep lurus ke dada James.
yang ternyata meskipun nempel di dinding, jantungnya masih detak lemah. Ini puncak kekejaman manipulasinya si Laughing Jack. Bener-bener gila sih ini. Si makhluk ini nggak cuma secara nggak langsung bikin James mati, tapi dia ngatur biar si ibu sendiri yang ngelakuin pukulan terakhir. Ini bukan cuma soal bunuh fisik, ini penghancuran psikologis total. Bikin si ibu, pas lagi usaha nyelamatin, malah jadi pelaku tindakan paling mengerikan ke anaknya sendiri. Ini level sadisme psikologis yang luar biasa di cerita horor. Kayak waktunya diatur pas banget buat tragedi maksimal. Pas saat itu polisi datang, mungkin dipanggil tetangga lagi karena ribut, mereka dobrak masuk dan nemuin pemandangan yang cuma punya satu arti di mata hukum. Ibu berdiri depan mayat anaknya yang nempel di dinding, megang pisau penuh darah anaknya. Langsung ditangkaplah dia. Nggak ada penjelasan logis yang bisa diterima ya dalam situasi itu. Semua bukti fisik ya nunjuk ke dia. Cerita supranaturalnya pasti dianggap alasan orang gila. Dan begitulah akhir cerita si ibu di narasi ini. Nasibnya ya bisa ditebak, dikurung, entah penjara atau rumah sakit jiwa. Sumber kita nggak jelasin detail, tapi intinya dia dianggap gila sama orang-orang. Versi kejadian yang diterima dunia luar ya, ibu gangguan jiwa bunuh anak. Cerita asli soal Laughing Jack kekubur bareng dia, dianggap delusi aja. Akhir cerita kayak gini lumayan sering ya di genre horor, apalagi yang sumbernya dari cerita rakyat modern atau urban legend internet gitu. Korban yang selamat seringnya dibiarin hancur mentalnya, terasing, dan pengalaman traumatis mereka dianggap gak nyata sama dunia. Ini nambah lapisan sedihnya, bukan cuma kehilangan, tapi juga kehilangan pengakuan atas horor yang mereka alami. Mereka kejebak di realitas horor mereka sendiri. Tapi ringkasan cerita ini ngasih satu detil penutup yang benar-benar bikin merinding. Di tempat dia dikurung, si ibu ini nggak pernah tenang. Katanya dia sering kebangun tengah malam, bukan karena mimpi, tapi karena suara sayup-sayup lagu anak-anak, lagu Pop Goes the Weasel, kayak dimainin dari luar jendela sel atau kamarnya. Lagu Pop Goes the Weasel itu motif suara yang spesifik banget dan ikonik ya, sering disambungin langsung ke karakter Laughing Jack di mitologi creepypasta yang lebih luas cerita horor internet itu kan. Munculnya lagu ini di akhir banget punya implikasi yang bikin resah banget. Jadi itu artinya siksaan dari Laughing Jack belum selesai. Dia masih ada di luar sana gitu. Itu salah satu kemungkinan yang paling ngeri. Bisa jadi Laughing Jack atau paling nggak pengaruh jahatnya emang masih ada dan aktif nyiksa si ibu dari jauh. Memastikan meskipun badannya dikurung, teror psikologisnya jalan terus. Dia mungkin selamat fisik, tapi jiwanya tetap jadi mainan si makhluk itu. Terus kemungkinan lainnya gimana? Kemungkinan kedua lebih ke arah psikologis, meskipun nggak kalah serem juga sih. Bisa jadi trauma yang dialami si ibu itu parah banget, sampai pikirannya sendiri yang nyiptain gema abadi dari teror itu. Lagu Pop Goes the Whistle mungkin nggak beneran ada dari luar, tapi manifestasi suara dari luka psikologisnya, yang dalam banget, kayak PTSD ekstrim. Dia kejebak selamanya di lingkaran traumanya, dihantui melodi yang jadi simbol makhluk yang ngambil semuanya dari dia. Sumber cerita ini sengaja bikin ambigu mana yang benar. Nah itu yang justru nambah rasa nggak nyaman di akhir. Jadi itulah pembahasan kita soal kisah Laughing Jack. Dari materi yang Anda kasih, sebuah spiral mengerikan ya, dari teman hayalan jadi makhluk jahat. Puncaknya tragedi keluarga yang nggak kebayang dan kehancuran total buat si ibu. Jadi apa artinya semua ini? Jelas ini bukan cuma cerita hantu biasa ya, lapisannya lumayan dalam. Tepat. Narasi ini efektif banget karena nyentuh rasa takut universal kita. Ada takut nggak bisa ngelindungin orang yang kita sayang, apalagi anak. Ada keraguan soal batas realitas, gimana kalau yang nggak kelihatan itu nyata dan bahaya. Dan tentu aja, takut sama kejahatan murni yang nggak jelas motifnya, yang bisa muncul dalam wujud paling nggak diduga, kayak badut yang harusnya ceria. Yang bikin kuat banget yaitu, pakai elemen lugu badut, permen, lagu anak-anak, terus dipelintir jadi alat teror. Itu nyerang rasa aman kita banget. Ini menimbulkan pertanyaan penting soal sifat kejahatan itu sendiri dan rapuhnya kita nganggap dunia ini normal. Cerita ini emang ninggalin rasa nggak nyaman dan banyak pertanyaan ya. Tapi mungkin satu hal terakhir buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Ingat detail terakhir soal lagu Pop Goes the Whistle yang
terus menghantui si ibu? Menurut Anda mana yang lebih mengerikan? Kemungkinan siksaan supranatural tuh beneran lanjut? Atau kemungkinan kalau trauma bisa sedahsyat itu sampai nyiptain neraka abadi di pikiran sendiri? Bikin dia dihantui bukan sama iblis, tapi sama ingatannya sendiri. Sumber ini ngebiarin kita nebak-nebak. Pemikiran yang cukup bikin gelisah ya buat dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.